Nama saya Maya Dewi. Saya di sini hendak mengemban amanah untuk berbagi kisah kejadian yang dialami oleh sahabat terdekat saya. Kejadian ini saya rangkum ke dalam satu cerita agar mudah dipahami alurnya. Kisah ini dialami sahabat terdekat saya dan suaminya. Sebut saja namanya Mbak Ayu dan Mas Rangga. Kisah ini terjadi 10 tahun yang lalu. Sebenarnya kisah ini adalah rahasia keluarga, namun akhirnya Mbak Ayu dan Mas Rangga memutuskan menceritakan kisah ini setelah ibunda Mas Rangga wafat. Tujuannya menjadikan pelajaran agar tidak ditiru oleh orang lain dan sebagai syiar bahwa manusia harus berhati-hati dalam memilih jalan hidupnya. Karena kejadian ini berpusat pada keluarga Mas Rangga, saya akan sedikit menceritakan latar belakang beliau. Mas Rangga terlahir dari keluarga yang sangat religius. Ayah beserta keluarga besar ibunya di kampung di suatu kawasan di Jawa Tengah mengelola pondok pesantren yang cukup terkenal. Mas Rangga adalah seorang bungsu yang memiliki kakak laki-laki yang berusia 6 tahun lebih tua daripadanya. Sebut saja namanya Anggoro. Sejak usia 18 tahun, Anggoro merantau ke Kalimantan tanpa restu orang tua. Sejak saat itulah Mas Rangga sudah tidak pernah lagi melihat kakaknya atau berkomunikasi dengan kakaknya. Keluarga di kampung sudah pasrah karena putus kontak dengan Anggoro. Meski demikian, Mas Rangga masih ingat betul bahwa kakaknya sering berbeda pendapat dengan sang ayah. Sifatnya memang pemberontak dan selalu ingin memilih jalannya sendiri. Pada awal tahun 2009, ayah Mas Rangga wafat. Setelah putri pertama Mas Rangga dan Mbak Ayu yang bernama Nora sudah berusia 1,5 tahun, Mas Rangga dan Mbak Ayu yang tinggal di Jakarta sepakat kembali ke kampung untuk membantu ibu Mas Rangga yang sering kita panggil dengan sebutan ibu sepuh, mengelola pesantren bersama keluarga. Di kampung, mereka tinggal di rumah orang tua Mas Rangga yang dulunya merupakan rumah kuno besar yang memiliki 2 ruang keluarga, satu di depan, satu di belakang. Rumahnya tepat di belakang pesantren, sehingga pintu belakang menjadi jalur utama keluar masuk menuju ruang utama. Sedangkan pintu dan gerbang pagar depan jarang sekali dibuka. Karena besar, rumah orang tua Mas Rangga kerap dijadikan rumah singgah mahasiswi-mahasiswi yang sedang KKL. Mereka sering membantu mengurus rumah dan memasak untuk keluarga. Semua berjalan seperti biasa selama setahun lamanya. Hingga pada suatu sore, ketika Mas Rangga, Mbak Ayu, dan ibunya Mas Rangga sedang ada kegiatan di pesantren, ada kejadian aneh di rumah orang tua Mas Rangga. Waktu itu, Mbak Ayu menitipkan Nora pada 2 mahasiswi di rumah. Saat ditinggal, memang Nora sedang tidur. Jadi Mbak Ayu bermaksud meninggalkan Nora sebentar untuk diasuh kedua mahasiswi tersebut. Belum ada sejam ditinggal, tiba-tiba Mbak Ayu ditelepon oleh Tika, salah satu mahasiswi yang menjaga Nora. Tika terdengar panik meminta Mbak Ayu kembali ke rumah. Mbak Ayu segera kembali ke rumah. Dan sesampai di rumah, Mbak Ayu tidak melihat kedua mahasiswi itu di mana-mana. Ia pun panik langsung lari ke kamar. Tetapi pintu kamar dikunci. Di dalam terdengar suara kedua mahasiswi berteriak, "Pergi, pergi, saya panggilin polisi kamu, pergi." Mbak Ayu mengetuk pintu kamar, "Ini Ayu, buka." Begitu tahu yang di luar pintu kamar adalah Mbak Ayu, kedua mahasiswi langsung membuka pintu. Mbak Ayu melihat Nora masih tertidur dan kedua mahasiswi itu pucat dan gemetaran. Mbak Ayu nanya, "Ada apa?" Sambil ketakutan, Tika cerita kalau tadi waktu hendak menyalakan lampu di ruang keluarga depan, tiba-tiba ia melihat ada bapak-bapak berbaju hitam berambut keriting gondrong berkulit gelap duduk di ruang keluarga. Tika sempat bertanya pada bapak-bapak itu, tapi bapak-bapak itu hanya diam dan menatap kosong ke depan. Karena takut, Tika langsung berjalan cepat ke ruang belakang, bermaksud mengambil handphone untuk minta bantuan. Tapi tiba-tiba bapak-bapak itu sudah ada di belakangnya. Tika pun berlari masuk ke kamar Nora bersama temannya mengunci pintu. Pintu kamar tiba-tiba digedor-gedor cukup kuat. Tika dan temannya ketakutan dan langsung menelpon Mbak Ayu.
Baik Mbak Ayu, Mas Rangga, dan Ibu Sepuh mengira bapak-bapak itu orang kurang waras yang masuk lewat pintu belakang yang selalu terbuka. Jadi mereka tidak memikirkannya lagi dan hanya menambahkan kunci gembok pada pintu belakang. Malam itu mereka tidur seperti biasa, tidak ada gangguan. Hingga pada ba'da subuh keesokan harinya, seperti biasa Mbak Ayu hendak membuka gorden, pintu, dan jendela di ruang keluarga depan. Tapi begitu gorden disibak, Mbak Ayu menjerit demi melihat bapak-bapak berkulit hitam kurus, rambutnya keriting gondrong acak-acakan, bajunya hitam dengan celana cingkrang, berdiri di luar persis di depan jendela. Tatapan matanya kosong, mulutnya komat kamit tanpa suara, dengan kaki dan tangan yang kotor penuh tanah. Mbak Ayu menutup mukanya dengan kedua tangan sambil istighfar. Kemudian ia memberanikan diri mengintip di antara jemarinya. Bapak-bapak itu sudah tidak ada lagi. Tepat pada ba'da duhur, Mas Rangga dan Ibu Sepuh kedatangan tamu kepala desa dengan beberapa stafnya. Sambil berbicara serius, kepala desa menyerahkan amplop putih yang langsung dibuka dan dibaca Mas Rangga. Selain surat, amplop berisi beberapa pas foto yang dilihat satu persatu oleh Mas Rangga dan Ibu Sepuh. Wajah mereka kelihatan tegang ketika membaca surat tersebut. Kemudian Ibu Sepuh menangis lirih. Mas Rangga merangkul Ibu Sepuh dan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah kepala desa pergi, Mas Rangga dan Ibu Sepuh memberitahu Mbak Ayu bahwa kepala desa menyampaikan surat yang mengabarkan bahwa Anggoro, kakak dari Mas Rangga, meninggal dunia. Tidak dikatakan kapan meninggalnya, tapi di dalam surat terdapat nomor handphone seseorang yang bernama Habib Ali, bukan nama sebenarnya, di Kalimantan, yang mengurus jenazah Anggoro di sana. Mas Rangga mengatakan bahwa secara spesifik almarhum sebelum wafat meminta Rangga dan istrinya untuk datang ke pemakaman Anggoro. Ketika Mas Rangga menyerahkan amplop ke Mbak Ayu, ia pun melihat pas foto yang terselip di dalam amplop. Ya, bener banget. Fotonya sama persis dengan bapak-bapak yang tadi subuh dilihat oleh Mbak Ayu. Bapak-bapak berkulit hitam, berambut keriting gondrong, dengan tatapan mata kosong, yang dilihatnya tadi subuh adalah Anggoro, kakak kandung Mas Rangga. Tapi ini bukan puncak dari kisah ini. Ada kejadian yang lebih mengerikan lagi yang akan dialami Mbak Ayu dan Mas Rangga begitu mereka melihat jenazah Anggoro di Kalimantan. Singkat cerita, setelah berkomunikasi telepon dengan Habib Ali, Mas Rangga dan Mbak Ayu terbang ke salah satu daerah di Kalimantan. Di airport, mereka dijemput salah satu murid Habib Ali dan langsung diantarkan ke sebuah pemakaman umum yang cukup jauh dari perkotaan. Sepanjang jalan, murid Habib Ali menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Rangga dan Mbak Ayu. Beliau hanya menjawab bahwa ia hanya bertugas mengantarkan, bukan menjawab. Setelah perjalanan 30 menit, mereka sampai di area terpencil di wilayah pedesaan. Begitu berbelok menuju gerbang makam, tampak banyak sekali kerumunan orang-orang. Bahkan beberapa polisi tampak berjaga memblokir gerbang masuk menuju makam. Begitu melihat mobil yang dikendarai murid Habib Ali, polisi langsung membuka barikade dan mempersilahkan mereka masuk. Setelah memarkir kendaraan, murid Habib Ali mengantarkan Mas Rangga dan Mbak Ayu berjalan kaki masuk lebih dalam ke area makam. Sepanjang jalan mereka melihat polisi berjaga dan berkomunikasi dengan HT. Di ujung area makam mereka melihat beberapa polisi berkumpul saling berbicara dengan serius. Di belakang mereka ada polis line atau garis polisi yang mengelilingi makam yang tampak terbuka dan berantakan. Tak jauh dari makam itu berdiri seorang pria paruh baya berkulit putih, berhidung mancung dan berpeci hitam, mengenakan baju koko putih, berbicara pada salah satu petugas makam. Melihat Mas Rangga dan Mbak Ayu, pria paruh baya itu menyambut mereka berdua dan memperkenalkan diri sebagai Habib Ali. Mas Rangga langsung menghujani Habib Ali dengan pertanyaan. Dengan hati-hati, Habib Ali berbicara pada Mas Rangga dan Mbak Ayu. Beliau berkata,
bahwa beliau bertemu terakhir kali dengan Anggoro sekitar 4 hari yang lalu. Setelah bertemu Habib Ali keesokan harinya, Anggoro sudah ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Belum ada yang tahu penyebabnya, hanya diketahui seluruh lubang di tubuhnya mengeluarkan darah. Habib sendiri baru mendapatkan kabar Anggoro meninggal 2 hari yang lalu. Itu pun beliau mendapat kabarnya dari tokoh masyarakat sekitar pemakaman itu bahwa ada makam yang meledak dan jenazah dalam makam tersebut hilang. Ketika Habib meninjau makam dan melihat nisan, baru beliau tahu bahwa jenazah di dalam makam yang meledak itu adalah Anggoro. Habib pun bersama murid-muridnya berusaha mencari jenazah itu, hingga tadi malam jenazah pun ditemukan. Ketika Mas Rangga berbicara dengan Habib Ali, Mbak Ayu sempat mengamati makam yang terbuka di hadapannya. Ia melihat kafan yang kotor dengan bercak-bercak tanah dan cairan hitam tergantung di atas nisan yang nyaris rubuh. Papan makam tampak berantakan di dasar liang, bercak-bercak hitam tampak menodai daun-daun kering di sekitar makam. Beberapa lalat berterbangan di sekitar makam yang terbuka itu. Gak lama kemudian, Habib Ali mengajak Mas Rangga dan Mbak Ayu ke rumahnya. Mereka pun konvoi 2 mobil menuju ke arah utara dari pemakaman. Ternyata rumah Habib Ali tidak begitu jauh dari makam. Lingkungan sekitar rumah Habib Ali pun ramai dengan orang-orang yang berkerumun dan polisi yang berjaga. Mas Rangga dan Mbak Ayu dipersilakan masuk ke rumah Habib Ali yang sederhana. Mereka duduk bertiga dengan Habib Ali di ruang tamu. Habib Ali akhirnya mulai bercerita. Ali kenal Anggoro 3 bulan yang lalu. Waktu itu Anggoro berkunjung ke pengajian Habib Ali untuk meminta dukungan menjadi caleg. Karena Habib tidak ingin mencampur adukan antara ibadah dan politik, Habib pun menolak dengan halus. Anggoro kemudian datang lagi ke rumah Habib Ali, tapi kali ini dia datang sendirian sambil menangis. Ia mengaku sudah tersesat jauh dari agama. Ia mengabdi sepenuhnya pada ilmu hitam demi mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan pangkat. Semasa hidupnya, Anggoro menjadi preman dan dukun santet. Praktik ilmu hitam dia jalani, mulai dari ritual kuyang, pesugihan, dan berguru pada banyak dukun. Menjelang ajal, ia menyesal dan ingin bertobat dan meminta Habib menarik seluruh jimat di tubuhnya. Di antara semua ritual ilmu hitam yang ia lakukan, ia mengaku sudah menelan berbagai macam untalan. Untalan adalah jimat yang ditelan, sehingga penghuni jimat yaitu jin yang ada di dalamnya menjadi satu dengan tubuh si penelan. Salah satu untalan yang ia telan adalah untalan bulu jin Maryaban, yaitu jin terbesar yang hidup di hutan Kalimantan. Barang siapa yang menelan bulu jin Maryaban dan melakukan ritual tertentu, maka orang tersebut tidak bisa mati. Kalaupun sudah dikubur jenazahnya, akan bangkit kembali. Kasihan dengan Anggoro, Habib Ali pun menyetujui untuk menarik keluar jimat-jimat dalam tubuh Anggoro. Namun belum sempat mereka bertemu lagi, Anggoro sudah keburu tewas. Tampaknya Anggoro sudah menyadari ia akan tewas. Ia pun menyuruh anak buahnya mengirimkan surat ke Mas Rangga agar mengurus jenazahnya di Kalimantan. Mas Rangga dan Mbak Ayu setengah tidak percaya mendengar cerita Habib Ali. Kemudian mereka berdua diajak keluar rumah menuju hutan kecil di belakang rumah Habib Ali. Letaknya cukup jauh, sekitar 200 meter. Mbak Ayu melihat truk ukuran sedang menurunkan balok-balok es besar dan truk lain menurunkan kayu-kayu yang biasa digunakan untuk kayu bakar. Sepanjang jalan mereka berpapasan dengan murid-murid Habib Ali. Mereka mengenakan koko dan peci putih serta sarung. Sebagian besar menutup hidung mereka dengan masker dan sapu tangan. Setiap berpapasan dengan Habib, murid-murid itu mencium tangan beliau dengan hikmat. Beberapa menit berjalan, mereka sampai pada tanah lapang. Tampak tenda tentara atau tenda kanvas berwarna hijau berdiri di tengahnya. Ketika berjalan mendekat, tercium bau kemenyan dan dupa. Tapi begitu lebih mendekat, bau busuk tercium lebih tajam. Mbak Ayu nyaris muntah. Salah satu murid Habib menyodorkan masker pada mereka sambil mengoleskan minyak kayu putih di kain masker. Mbak Ayu menduga kemenyan dan dupa itu dibakar untuk mengurangi bau busuk. Banyak murid-murid Habib duduk di kursi plastik dengan wajah tertutup masker membaca Al-Quran di sekitar tenda.
Ketika masuk ke dalam tenda, Mbak Ayu nyaris pingsan demi melihat kengerian di hadapannya. Mas Rangga pun langsung tak bergerak, matanya terbelalak ngeri. Mereka melihat seorang laki-laki setengah telanjang yang hanya ditutupi kain lusuh di area kemaluannya ditidurkan di atas balok es. Laki-laki itu kurus, kulitnya membusuk. Ada beberapa kulit yang sudah mengelupas dan membiru. Rambutnya keriting gondrong acak-acakan, matanya melotot, sudah tidak ada kelopaknya lagi, menatap kosong ke atas. Mulutnya menyeringai, menampakkan gigi taring panjang di kanan kiri. Ujung kupingnya runcing seperti Peter Pan. Kedua tangannya kaku membentuk posisi mencakar di atas dadanya. Jari jemari tangan dan kakinya dipenuhi bulu dan kuku yang panjang dan runcing. Laki-laki itu menggeram sambil sesekali bergerak-gerak. Ketika bergerak, suara kulit terkelupas di antara balok es terdengar jelas dan membuat ngilu Mbak Ayu. Habib Ali menjelaskan bahwa warga menemukan jenazah Anggoro dalam kondisi seperti ini tidak jauh dari kandang ayam dekat pemukiman warga. Jenazah Anggoro bangkit lagi mendobrak makam dan mencari darah ayam untuk bertahan hidup. Habib Ali juga menjelaskan bahwa yang ada di dalam jasad Anggoro adalah jin Maryaban dan jin lainnya yang hidup di dalam untalan yang ditelan oleh mendiang Anggoro. Jadi roh Anggoro yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Jin-jin ini tersiksa, tidak bisa keluar dari jasad yang sudah membusuk. Habib Ali juga menjelaskan bahwa ia dan murid-muridnya sudah berusaha mengeluarkan berbagai jimat dari dalam jasad Anggoro. Tapi karena terlalu banyak dan jasad sudah semakin membusuk, maka tidak bisa semua dikeluarkan. Salah satu murid Habib Ali memperlihatkan berbagai jimat yang sudah ditarik. Ada jarum-jarum emas, ada rambut, kain-kain kecil, dan banyak keris ukuran sangat kecil. Kata Habib Ali, satu-satunya cara untuk mengeluarkan jin-jin dalam jasad Anggodo adalah dengan membakar jenazah. Makanya, tadi Mbak Ayu melihat truk menurunkan kayu-kayu bakar, ternyata untuk membakar jenazah. Habib Ali meminta izin kepada Mas Rangga sebagai satu-satunya keluarga Anggoro yang ada di situ untuk membakar jenazah Anggoro. Setelah diskusi dengan Mbak Ayu dan menelepon ibu, Mas Rangga mengikhlaskan jenazah Anggoro untuk dibakar. Ba'da Asyar, jenazah Anggoro dibakar beserta jimat-jimat yang sudah berhasil dikeluarkan. Semasa hidup, Anggoro tidak berkeluarga. Ia meninggalkan banyak harta kepada Mas Rangga. Namun Mas Rangga menolak harta warisan Anggoro dan mengembalikannya pada masyarakat setempat. Kejadian ini menjadi pukulan hebat bagi keluarga Mas Rangga. Namun mereka yakin akan takdir Allah yang terbaik. Semua kejadian yang menimpa Anggoro adalah pilihan hidupnya sendiri. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah nyata ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.